FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini kembali bareng Iki ya. Tadi sudah Rizky sebutkan bahwasanya di sore ceria hari ini kita ada membahas tentang UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Kota Banjarmasin. Nah, hari ini temanya adalah peluang besar di balik usaha cemilan. Hari ini sudah hadir ya teman Pro 2 di studio kita di Pro 2 RRI Banjarmasin. Sudah bersama ownernya dari Nyat Pudis ya, atau Nyanyat Pudis ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya. Kita akan bahas selengkapnya nanti bersama narasumber kita. Ada Kak Fatimah Aslam ya. Halo Kak Fatimah. Halo. Selamat sore. Sore. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Harus dong semangat. Harus semangat ya. Oke, sore hari ini sudah bersama Kak Fatimah Aslam. Ini ownernya, gimana sebutannya Kak? Nyanyat atau nyat-nyat? Nyanyat Pudis. Nyanyat Pudis. Oh, ya, Nyanyat Pudis ya. Ini kayak peribahasa bahasa Banjar atau gimana Kak, nyanyat itu? Iya, kita ambil dari kata nyanyat, artinya ketagihan. Oh, nyanyat artinya ketagihan. Ya. Nyanyat itu berarti emang bahasa Banjar gitu ya Kak ya? Iya, kita ngambil dari kata bahasa Banjar. Oke, baik, mungkin boleh Kak diperkenalkan dulu nama Kakak selengkapnya. Jadi Fatimah Aslam ya. Terus kegiatannya apa aja nih Kak selain menjadi owner Nyanyat Pudis? Perkenalkan, nama saya Fatimah Aslam. Saya selaku owner dari brand Nyanyat Pudis. Sebenarnya selain dari owner dari brand Nyanyat Pudis sendiri, saya juga menjadi ibu rumah tangga ya. Udah punya anak satu nih. Aduh, gak kelihatan Kak. Awet muda dong. Alhamdulillah ya. Oke, berarti selain jadi owner Nyanyat Pudis ya, sebagai ibu rumah tangga juga. Betul. Terus kalau di dunia UMKM ini Kak, atau di dunia kayak kalau bahasa Banjar itu jualan. Nah, itu sudah berapa lama Kak? Udah dari corona, berarti dari 2021 ya corona. Berarti 3 tahunan. Udah 3 tahunan ya? Iya betul. Tapi sebelum Nyanyat ini emang apa aja Kak yang pernah Kakak produksi? Kalau sebelum Nyanyat itu, saya kayak jualan apa aja gitu sebelum Nyanyatnya. Kalau misalnya itu kita dulu pernah jadi distributor glowing body kosmetik. Kemudian kita juga pernah jualan macam-macam sih sebelum akhirnya kita merambah ke dunia kuliner ini. Oh, berarti semuanya tuh udah semuanya udah dibabas abis gitu ya? Iya. Tapi kalau dari Nyanyat Pudis sendiri Kak, itu sejak kapan rilisnya? Sejak kapan Kakak langsung terjun ke dunia yang nyanyat tadi tuh? Kalau untuk terjunnya sendiri itu kita dari 2021, pada saat itu kan habis lulus itu COVID ya. COVID ya. Jadi pas ketika COVID itu kita keterbatasan pergerakan aturan pemerintah ya. Betul. Jadi dulu sebelum COVID itu saya kan merantau di Malang nih, di Jawa. Aslinya apa Kak? Aslinya orang mana? Aslinya orang Banjar. Oh. Tapi SMA dan kuliahnya itu di Malang. Di Malang. Iya, betul. Ya. Nah, lanjut ke setelah lulus nih kan, habis lulus itu kita COVID dan pada saat itu dulunya sering banget saya dikirimin produk lokal Banjarmasin kayak talang asam manis gitu kan. Iya, betul. Sama berabuk haruan. Nah, saya sering bagi-bagi tuh ke teman-teman, ke anak kos, sama ke teman-teman di pondok. Terus akhirnya ada teman-teman yang walaupun kita udah lulus nih, ternyata masih keep in touch kan, minta bikinin juga katanya gitu. Suka dan cocok gitu. Terus akhirnya ini peluang besar nih. Akhirnya kita juga produksi lah, open PO gitu. Dan pada saat itu alhamdulillahnya banyak influencer yang open kayak review gratis. Nah, jadi kita DM satu persatu tuh. DM satu persatu influencer, dan alhamdulillahnya mereka welcome, dan kita tuker produk sama review produk. Jadi kayak saya kasih produk terus dia review gitu. Terus habis itu kita bebas pilih mereka mau produk yang mana gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dari semenjak itu tuh booming banget tuh Nyanyat Pudis. Awalnya kentang Mustafa aja produknya, lalu merambah ke berabuk haruan, kemudian talang asam manis. Habis itu baru kita ke Mamandai juga gitu. Apa Kak? Mandai. Oh, Mamandai. Ya, tapi kita produknya namanya Mamandai. Mamandai namanya Mamandai gitu nama produknya ya. Tapi kalau misalkan ini Kak, awal mulai yang memang terpilih sebutan namanya Nyanyat Pudis itu seperti apa Kak?
Nyanyetnya itu karena ketagihan tadi, karena orang-orang itu rata-rata itu pada repeat order. Terus akhirnya kenapa saya bilang nyanyet biar enak diingat, dan nyanyet itu sendiri menggambarkan dari kata Banjar gitu kan. Jadi bikin nyanyet katanya. Kan pasti orang bikin ketagihan. Itu gampang diingat gitu. Jadi orang-orang ingatnya brand nyanyet itu itu penyanyi Fatimah Aslam gitu. Dan itu apa ciri khasnya budaya lokal gitu ya. Betul, bahasa Banjar. Jadi ingat nyanyet ini pasti ownernya dari orang Banjar nih gitu, betul, ya. Betul. Yang pertama tadi kan kentang Mustafa ya kayak kentang Mustafa. Nah, kalau dari kentang Mustafa sendiri peminatnya gimana tuh Kak? Dulu itu kan warna belum booming banget, belum se-booming sekarang. Waktu itu saya adopsi dari Jawa kan. Kentang Mustafa itu, jadi saya bawa ke sini tapi mencocokkan, menyesuaikan lidah orang Banjar lebih suka manis dominannya. Jadi saya bikin varian yang cenderung manis gitu. Jadi ada beberapa varian, ada pedas manis, ada kacang, teri, sama asin. Nah, itu kita inovasinya dari segi cita rasanya. Orang kan kalau di Jawa cuma satu rasa aja. Karena kita pengennya merambah ke semua segmen pasarnya itu dari muda maupun ke tua umurnya, jadi ya kita tambahkan inovasi rasa itu tadi. Oh, berarti memang dirasanya ya. Sama kalau misalkan kayak soto ya. Kalau soto Banjar itu sama soto yang lain-lainnya itu berbeda ya dari segi bumbunya juga. Iya, betul, cita rasanya. Nah, setelah kentang Mustafa nih sukses ya kayak bahasanya banyak pembeli, banyak yang repeat order. Terus kenapa sempat lagi bikin yang kedua itu berabuk haruan ya kayak? Karena berabuk haruan ini selain dari berabuk haruan ini, dia itu orang tua saya sih lebih suka makan berabuk haruan, karena dulu kan berabuk haruan itu susah ya bikinnya, sama hal lumayan harga lebih tinggi daripada harga ikan yang lain, daripada ikan patin gitu. Betul. Akhirnya kita bikin, dan memang di rumah itu suka nyetok gitu setiap bulan. Nah, akhirnya kita juga open PO. Pokoknya kita open PO dulu nih, gimana tes pasar. Terus habis itu kita kasih orang-orang nih biar testing lah ibaratnya kan ya. Jadi mereka review gratis. Pokoknya saya itu berangkatnya itu dari kasih testi influencer gitu. Jadi kalau mereka approve, terus kita minta feedbacknya apa kurangnya kayak gitu. Nah, akhirnya ternyata respon pasarnya bagus. Jadinya kita merambah lagi nih ke abon ikan patin, terus habis itu ke makanan produk lokal lainnya, karena memang rata-rata orang-orang itu minta bikinkan sekaligus banyak sekalian biar dijadikan oleh-oleh gitu. Betul. Tadi kalau dilihat dari segi packagingnya kayak luar biasa ya. Ini sudah packaging yang bagus banget lah. Kalimantan. Iya betul ya. Ada bekantannya ya. Bekantannya. Jadi kayak orang-orang ingatnya ini dari khas Banjarmasin gitu. Tapi aku sendiri belum pernah Kak ngerasain kentang Mustafa. Kalau kentang Mustafa itu apa sih identiknya Kak? Kentang sama apa? Dicampur apa tuh? Kentang sama bumbu, ibaratnya kalau kita Banjar itu bumbu masak habang sebenarnya. Cuman ada tekniknya sendiri gitu. Nah, kita yang membedakan itu adalah cita rasa daun jeruknya. Makanya kita tulis namanya kentang Mustafa daun jeruk di kemasannya. Kalau orang rata-rata kentang Mustafa aja tulisannya. Jadi biar kita ada beda, ada daun jeruknya gitu. Tapi kalau kentang yang pakai kacang itu kentang Mustafa juga Kak? Atau gimana? Sama, itu lebih ke variannya aja. Atau ada ikan teri gitu, yang kecil-kecil itu ikan teri ya? Iya, itu ada variannya aja. Jadi ada pedas. Jadi setiap rasa itu ada di kemasannya itu ada kita tampilin rasa. Jadi biar orang tuh beli lebih dari satu rasa gitu. Iya, lumayan sih ya. Tapi sebenarnya Ki belum pernah nyoba sih produk ini, tapi kayaknya harus coba nih. Wajib dicoba ya. Oke, setelah kentang Mustafa perjalanannya lumayan cukup panjang, banyak pembeli ya kayak sampai akhirnya memilih untuk produksi lagi berabuk haruan. Sebenarnya berabuk haruan ini namanya rabuk haruan ya kayak, tapi ada nama tersendiri. Terus setelah berabuk haruan apakah ada lagi Kak? Ada memandai, tetelang asam manis, abon ikan patin, terus ada itu aja sih sementara. Abon ayam suwir juga sih. Oh ya, berarti ada 5 atau berapa Kak totalnya? Ada 6. Nah, di antara 6 itu Kak, yang paling banyak di order tuh yang mana? Yang paling cepat habis? Berabuk haruan. Kalau yang order orang Banjar sendiri atau gimana? Orang Banjar, tentunya orang Banjar pasti, karena berabuk haruan ini memang cuman haruan ini kan agak susah ditemukan di luar Kalimantan. Jadi pasti bisa dijadikan buah tangan, ataupun biasanya orang-orang di stok buat anak kosan atau anak pondokan. Biasanya orang tuanya tuh pesannya buat kiloan itu buat anak-anak yang mondok pondok ya. gitu. Karena kalau dilihat rabuk haruan ini lebih awet kayak.
Dan lebih cocok awet. untuk semua umur juga. Betul, Karena dia juga cocok juga buat bayi gitu. Karena kan dia teksturnya halus gitu. Iya, dan juga enak kalau misalkan pakai nasi, pakai dabu karun udah itu aja ya, nggak usah pakai yang lain-lain. Selain Udah tinggi cukup ya. protein juga rasanya Betul, juga iya. enak, Oke. gurih gitu. Baik teman Pro 2, nanti kita akan tanya tantangannya di dunia UMKM sekarang ya, apalagi di Kalimantan Selatan banyak sekali UMKM yang tersebar, dan tantangannya seperti apa nanti untuk ownernya sendiri mempertahankan nyanyat pudis tersebut. Ya, kita break sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ingatkah kau saat pertama bertemu, kamu sungguh mempesona. Tak kuasa untuk menahan rasa ini. Teragu diriku untuk milikimu. Di lapangan murjani kita bertemu, satukan hati yang telah menggebu. Lapangan murjani saksi kisah kita, pertemuan dua insan cinta. Seperti pertama, kisah kita berdua menjalin cinta. Tak kuasa untuk menahan rasa ini. Teragu diriku untuk milikimu. Di lapangan murjani kita bertemu, satukan hati yang telah menggebu. Lapangan murjani saksi kisah kita, pertemuan dua insan cinta. Seperti pertama, kisah kita berdua menjalin cinta. Satu untuk selalu, jadi saksi kisah kita berdua. Kita berdua satu untuk selamanya. Jadi saksi kisah kita berdua. Kita dan kamu bertemu di malam itu, aku tak bisa tidur karenamu. Perasaan ini ingin ku bertemu untuk kedua kali. Tak mampu ku hilangi senyuman indahmu di hati. Hampir hilang rasanya. Ku tak tahu merasa. Entah bagaimana harus milikimu. Di lapangan murjani kita bertemu, satukan hati yang telah menggebu. Lapangan murjani saksi kisah kita, pertemuan dua insan cinta. Di lapangan murjani kita bertemu, satukan hati yang telah menggebu. Lapangan murjani saksi kisah kita, pertemuan dua insan cinta. Aku dan kamu jadi saksi kisah kita berdua. Satu untuk selalu, jadi saksi kisah kita berdua. Kita berdua satu untuk selalu, jadi saksi kisah kita. Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Kita Bang Pro 2 masih di sore ceria hari ini, peluang besar di balik usaha cemilan nyanyat pudis. Nah, kalau orang Banjar udah tahu tuh nyanyat tuh artinya ketagihan ya. Nyanyat bener ikam nih makan ya. Ya udah tahu sebenarnya kalau itu artinya. Baik, Kak Fatimah namanya tadi ya. Ya, Kak Fatimah. Kalau tantangannya seperti apa nih Kak? Kalau di dunia UMKM sendiri, di tengah banyaknya, kalau kita di Banjarmasin aja ya, di tengah banyaknya UMKM yang lain, seperti apa nih tantangannya dan cara Kakak mempertahankan? Kalau untuk tantangan sendiri kan otomatis kita harus memperkenalkan branding terlebih dahulu ya. Betul. Di sisi lain Nyanyat Foodies ini bukan yang pertama karena Banjarmasin sendiri itu produknya itu banyak banget Rabuk Haruan gitu kan. Iya betul Kak, Jadi banyak. kita apa yang membedakan biar orang-orang tuh langsung inget kalau oleh-oleh itu Nyanyat Foodies aja gitu. Iya, ingat nyanyat gitu ya. Jadi kita harus lebih, tantangannya kita pertama dari segi produknya itu yang pasti kita harus berkualitas dan enak ya tentunya. Betul. Selain itu juga tantangannya gimana nih caranya biar kita tuh mendapatkan pasar gitu. Nah, mendapatkan pasar itu kita testing dulu. Nah, yang selain dari influencer tadi, nah itu kita bikin packaging yang sedemikian rupa gimana caranya biar catching dan orang-orang tuh langsung ngambil dan langsung beli gitu. Selain dari packagingnya itu yang bagus, terus habis itu identiknya apa kita. Nah, terus baru kita tantangannya itu membrandingkannya itu kita endorsement sih sebenarnya. Betul. Nah kita itu memperkenalkannya kalau misalnya ada yang mau dibayar secara sukarela, ada juga yang mau dibayar secara gratis, ada juga yang nggak mau dibayar, ada juga yang harus dibayar gitu. Jadi kita harus bermodal juga. Jadi kita tantangannya memperkenalkannya tadi. Nah, jadi memperkenalkan dari influencer, kita DM, terus habis itu kita juga door to door tuh dari frozen food, memperkenalkan produk kita gitu. Jadi ada produknya kita ini, yang kentang Mustafa dan Berabuk Haruan segala macam. Habis itu ada yang frozen food yang langsung ACC, sistemnya dan konsinyasi, ada juga yang cash kayak gitu. Nah, jadi itu sih tantangannya memperkenalkan itu. Dan alhamdulillah responnya bagus tuh, dan perputarannya cepat. Akhirnya kita mengembangkan lagi ke produk-produk yang lain gitu. Betul. Nah itu untuk tantangan yang pertama. Kalau untuk bertahan sendiri sih, otomatis kita harus adaptif sih lebih. Jadi kayak kita mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita juga aktif di sosial media, sosial ya, di kayak Instagram, di TikTok, betul. kayak gitu. Sekarang TikTok lagi naik banget ya kayak Ya, apa-apa tuh serba viral gitu. Ada gampang FYP-nya Mas. Oh iya betul. Tapi udah pernah FYP belum Kak? Udah. Oh udah, Masya Allah, luar biasa ya tentunya. Kayak misalkan karena media sosial ini penting banget ya kayak sebagai bentuk pemasaran kita terhadap barang yang kita jual. Tapi ya dari TikTok bisa banyak untungnya kayak banyak yang beli juga. Dari nol modal bisa jadi jutaan, ratusan juta bahkan kan. Tapi kalau Kakak sendiri pernah gak sih Kak mengalami yang namanya jatuh bangun dalam memulai usaha gitu? Ini terlebihnya Kak untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin baru memulai usaha. Ya pasti jatuh bangun pasti ada ya, karena lebih tepatnya kita digagal produksi ya. Gagal produksi itu dalam artian hasil produk yang kita inginkan tuh tidak sesuai dengan SOP, ketentuan yang kita tetapkan gitu. Jadi ya pasti itu tuh, apalagi Berabuk Haruan ini modalnya cukup besar ya, jutaan, karena stoknya ikan haruan itu kan lumayan mahal dan betul. Persamaannya ada ya kayak ikan haruan sama apa ya kalau di Banjar nih? Haruan itu sebenarnya agak susah sih kalau misalnya ganti ikan tuh beda rasa. Oh beda rasa. Saya udah pernah coba ikan patin, terus habis itu ada juga ikan apa sih namanya, pedas segala macam, tongkol tuh udah dijadikan Rabuk Haruan, udah dijadikan rabuk, cuman beda rasanya, cita rasanya. Oke, luar biasa ya. Jadi Mam Pro 2 wajib banget nih kayak beli langsung kentang Mustafa, kalau perlu beli ke 6 produknya ya. Tapi kalau untuk harganya boleh nggak di spill Kak? Untuk boleh harganya banget. Kentang Mustafa itu? Untuk kentang Mustafa itu ada harga 15 ribuan ya. 15 Jadi ribuan. Dari harga mahasiswa kita ada, habis itu ada Berabuk Haruan harganya 35.000, kemudian ada telang asam manis itu 30.000, memande juga 30.000, kemudian ada abon ikan patin juga 30.000. Jadi kayak harganya kita memang pasarnya menengah. Biar cocok di kantong mahasiswa, pelajar juga kayak. Tapi kalau produk ini Kak yang keenamnya ini yang paling jauh dijual itu kemana Kak? Sumatera. Sulawesi. Wow.
Karena kita di Shopee kan juga sering live. Jadi kan kalau live itu udah pasti udah daerah luar itu udah pasti. Oke, itu ada jam-jamnya nggak sih Kak atau Ada, hari-harinya? kita di Biar jam nonton. jam traffic tinggi itu jam 12, kapan jam 9 malam biasanya. Oh, berarti kalau harinya setiap hari? Siapnya setiap hari. Oh, labnya setiap hari, tapi ada ada karyawan-karyawan juga Ada. kan? Oh, oke. luar Ada yang biasa. khusus lab sendiri. Mm-mm. Karena kan kita harus mempertahankan biar terus dikenal dan diingat gitu ya. Iya. Jadi kita harus selain tadi adaptif, kita juga harus terus belajar, nggak boleh puas diri Betul, gitu. betul. Tambah skill terus Betul. gitu. Saya tetap juga ikut kelas-kelas berbayar ya. Oh Gitu iya. ya. Jadi kelas berbayar Iya, kayak betul. misalnya digital marketing itu saya Betul. juga ikut, iklan, ads Iya. kayak gitu saya ikut tetap. Jadi biar tetap menambah Pengetahuan juga kayak. ya menambah pengetahuan juga dan nggak boleh malu gitu. Kita harus push diri kita buat tetap pede di depan umum dan tetap pede bertemu dengan orang, menambah networking juga Ya, gitu. dan jangan malu untuk bertanya ya kayak. Itu penting mulai aja dulu. Iya, tapi kalau UMKM kakak sendiri itu sudah disupport oleh pemerintah sini nggak Kak? Iya betul. Sudah ya. Kalau misalnya kita sih awalnya dari dinas dinas koperasi ya. Jadi halal kita PIRT kita itu gratis. Oh. Terus habis itu kita juga ngajuin haki itu juga dibiayain gitu. Oh, sudah kita ada juga hakinya binaan ya? Bank Indonesia. Oh iya. Awalnya kita di Sporapar Banjar gitu. Terus habis itu dinas koperasi, terus habis itu dinas perdagangan, akhirnya dilirik sama Bank Indonesia juga. Oh, berarti kalau setiap ada event di Bank Indonesia selalu ada ya Kak? Ya kita pas tiap ada Pamer Borneo Pamer Borneo. mendatangkan ke tahun 2022 tuh ada Raisa, 2023 itu ada Ran gitu. Kita selalu ikut tiap iya. tahun alhamdulillahnya. Oke, luar biasa ya ini perjalanan dari Nyanyat Foodies teman Pro 2. Teman Pro 2 yang penasaran seperti apa rasanya, mungkin boleh Kak disebutkan di mana aja terjualnya Kak, tapi kalau untuk yang itu nggak usah disebut ya, yang supermarket itu. Oh ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang mau kenal Mustafa atau produk-produk Iya. Nyanyat Foodies lainnya itu kalian bisa beli di Alfamart terdekat karena ada di 73 outlet di Banjarmasin ya. Kalau di Frozen Food juga kita ada di Rumaiso, ada di Metro, kemudian ada di Ryan dan lain-lain. Kalau di toko oleh-oleh kita juga ada di Andalas, kemudian kalau untuk di Banjarbaru kita ada di Merasi di toko oleh-oleh, kemudian ada di Matahari juga, di Frozen Food juga gitu. Nanti coba cari aja di Frozen Food terdekat gitu. Kalau tidak ada di Frozen Food terdekat, misalnya di daerah luar Kalimantan gitu, kalian bisa beli di Shopee Nyanyat Foodies atau di TikTok Nyanyat Foodies gitu. Oh, namanya sama ya, Nyanyat Foodies. Nyanyat Foodies semua. Instagram sama. Nyanyat Foodies semua. Tapi kalau dari kakak sendiri, kalau di rumah ada jualan juga? Kita open sih kalau misalnya mau ambil di rumah, cuman jarang. Iya. Lebih kita arahkan ke Duta Mall ya. Duta Offline Mall. store kita di Duta Mall baru buka di sampingnya eskalator. Oke. Depannya mainan Kids Lander yang baru buka. Keren loh ini produk orang Banjar ya, sudah Iya. sampai di Duta Mall Banjarmasin, itu luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya, keren luar biasa ya. Oke, terakhir Kak, untuk motivasi nih buat teman-teman Pro 2 yang kembali lagi ingin memulai usaha, yang katanya mungkin takut Kak, kalau misalkan takut modalnya habis duluan dan takut dagangannya tuh nggak laku gitu, padahal udah semuanya sudah komplit nih, packaging udah bagus dan semuanya udah bagus banget, udah layak dijual, tapi nggak laku akhirnya. Itu gimana Kak motivasinya? Yang pertama sih kita mulai aja dulu ya. Saya pun juga nggak ada modal. Saya open PO aja, tapi orang-orang saya suruh bayar dulu 50%. Betul. Jadi kita open PO sampai mana open PO-nya, terus kemudian selain mulai aja dulu, kita juga harus nggak boleh malu gitu, memperkenalkan produk kita. Gimana kita mau jualan kalau kita nggak bisa marketing gitu. Betul. Kan? Nah, jadi kalau misalnya harus berani lah ibaratnya. Terus nambah skill juga, kita harus belajar terus. Kita harus belajar. Ibaratnya kalau misalnya sekarang digital marketing ada marketing tuh luas ya. Digital marketing itu bisa dari sosmed, bisa dari selain sosmed itu juga ada di marketplace. Nah, terus habis itu kita juga harus belajar kayak edit video, karena kan sekarang di dunia digital tuh berkembang sangat pesat ya. Betul. Nah, terus habis itu selain nggak boleh puas diri, kita juga harus
nambah networking. Kita ikutin aja tuh kelas-kelas yang gratis dari dinas-dinas, entah apa dari dinas koperasi, dinas perdagangan. Itu tuh banyak kok fasilitas dari pemerintah sebenarnya. Yang penting kita harus cari info aja gitu, belajar, cari aja di internet tuh banyak sebenarnya. Yang penting nggak boleh males gitu. Yeah. Nah, selain itu juga kita harus terus, kalau udah mulai berkembang, kita ya harus berani bermodal kan ujung-ujungnya. Kita harus berani bermodal endorsement, kita harus berani ads, kita harus menambah ilmu juga. Betul. Nah, ya itu sih untuk saran saya. Untuk mempertahankan tadi itu ya kita harus nggak boleh puas diri ya. Betul. Harus ada inovasi-inovasi terus ya kayak. Ya. Harus menambah ilmu terus lah ibaratnya. Betul. Dan selain packaging yang baik, rasanya juga harus dipertahankan ya kayak. Iya betul. Biar orang-orang itu semakin nyanyat dan nukar pulang. Harus ya. Oke, luar biasa. Kalau dilihat packagingnya udah keren banget nih Kak. Ada gambar bekantannya tuh luar biasa. Identik nih lawan apa? Kalimantan Selatan. Kalimantan ya. Selatan. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Fatimah Aslam selaku Ya, terima owner kasih juga, Nyanyat Iki. Foodies. Ya, betul. Mudah-mudahan selalu lancar ya kayak usahanya dan Amin, semakin amin. banyak pembelinya, kalau perlu sampai luar negeri ya. Amin. Atau orang Banjar yang ada di luar negeri silakan dibawa ya produknya ya. Bisa dijual di sana. Ya, Oke. doain kita juga bisa ekspor karena kita juga ikut Indonesia bisa ekspor. Masya gitu. Allah. Itu di mana Kak? Di mana tuh? Indonesian itu komunitas. Oh, komunitas. Ya. Oh alah. Oke. Ini penting banget ya kan kalau seorang apa namanya yang punya usaha itu menjalin networking atau Betul. menjalin silaturahmi lah bahasanya, jejaring juga kepada sesama yang punya dagangan juga gitu ya. Oke, sukses Kak sekali lagi buat Kak Fatimah Aslam, semakin banyak karyawannya, Amin. semakin banyak produknya dan semakin banyak pembelinya ya, baik di online maupun di offline. Terima kasih Kak sekali lagi kehadirannya dan kembali. sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Kalau gitu Rizky pamit, bye. Bye.